Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Eka Firsanti dari SD Negeri 1 Palunggungan Wetan. Sebelah kanan saya Budi Agus Fikranto dari SD Negeri 4 Cipaku. sebelah kiri saya. Denny Fetianto dari SD Negeri 2 Cipaku. Kami CGT Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan praktek kucing. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik, sehat luar biasa Bu Yuli. Ya, sudah siap untuk melaksanakan kegiatan coaching. Insya Allah sudah siap Bu Yuli. Sepertinya kita berbincang sebentar. Kira-kira kompetensi coaching yang ingin Pak Denny kembangkan itu apa sih? Iya, untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada praktek coaching pada hari ini tentunya ketiga-tiganya Bu Yuli, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiganya itu yang paling spesifik yang ingin Pak Denny kembangkan yang mana? Untuk ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan atau saya akan mengambil salah satu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu Yuli. Dari mengajukan pertanyaan berbobot itu indikator ketercapaian dari tujuan ini apa? Menurut saya indikator ketercapaian untuk praktek coaching pada kesempatan ini tentunya adalah saya bisa menggali potensi dari coach ini untuk bisa mengemukakan ide-ide pendapatnya atau solusi-solusi, ya, bisa memancing si coach ini untuk bisa mengemukakan solusinya untuk menemukan ide-ide atau alternatif ide-ide yang lain untuk bisa memecahkan permasalahannya. Saya rasa cukup Pak Denny. Sekarang mari persiapan untuk melakukan kegiatan. Siap Bu Yuli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Dodi, sehat? Alhamdulillah. Monggo, benar dulu. Iya, makasih Pak Denny. Ya, lagi santai nih Pak Dodi. Alhamdulillah Pak Denny, ya kebetulan lagi santai, terus habis menyelesaikan pekerjaan jadi kasih Pak Denny. Alhamdulillah. Lagi santai. Sudah selesai semua ya. Ya alhamdulillah. Pak Denny bagaimana untuk hari ini? Ya alhamdulillah, ini pas pekerjaan juga sudah selesai semua. Ini tinggal ya mungkin sedikit lah yang belum tadi kebetulan ingat Pak Dodi ingin ketemu katanya, ada hal yang mau diceritakan ya. Iya betul. Bisa dulu Pak Dodi, monggo. Minum atau ini ada permen, santai saja ya. Terima kasih Pak Denny. Kira-kira gimana nih? Ada yang mau diceritakan? Begini Pak Denny, ya. Pak Dodi. Ya, alhamdulillah hari ini saya kebetulan lagi santai Pak Denny. Oh iya. Oh iya, kemarin Pak Dodi WA ya, katanya mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Gimana Pak Dodi, yang mau Saya disampaikan? itu ingin menceritakan sesuatu sih. Kebetulan anak-anak sekarang itu kalau pelajaran itu seperti bolak-balik ke WC Pak Denny. Jadi saya agak bingung. Oh seperti itu ya. Apa karena minumnya yang terlalu banyak, atau karena hal lain, karena ada sesuatu di dalam perut mungkin yang nah, itu yang membuat saya agak bingung ini Pak Denny. Oke, siap. Berarti kemarin Pak Dodi minta ingin ketemu dengan saya, minta ingin ngobrol dengan saya, kaitannya dengan permasalahan tadi ya. Ya, Yang betul. kalau saya ambil kesimpulan, jadi masalahnya itu muridnya Pak Dodi itu ada beberapa atau semuanya Pak Dodi? Ya cuma itu. Oh iya, berarti ada beberapa yang ketika pelajaran itu sebentar-sebentar ke WC, sebentar ke WC gitu ya. Saya Padahal curiga. betul. Oh iya, seperti itu ya.
Pak Dodi pernah memergoki gitu apa muridnya ternyata bilangnya ke WC tapi prakteknya ternyata Saya pernah dia, saya akhirnya kan sendiri. Iya. Dia mau balikin ke WC, terus saya istilahnya yang menuntuti lah ya. Iya, siap. Ternyata ya di dalam WC-nya hanya apa ya, bermain. terus cuman apa ya, lihat-lihat di kantin, terus kembali lagi ke kelas seperti itu. Siap. Nah, dari permasalahan tadi ini sebetulnya Pak Dodi ini yang diharapkan di diskusi kita sekarang ini itu apa Pak Dodi? Yang diharapkan dari Pak Dodi apa? Saya ingin melatih anak tersebut itu mempunyai komitmen atau di dalam kelas itu ingin kesepakatan lah ya Pak Dodi, agar bagaimana caranya itu anak-anak tersebut itu nanti bikin kesepakatan, terus anak-anak tersebut menyepakati semuanya. Nah setelah itu hasilnya itu kan nanti membuat anak tersebut untuk tidak atau apa ya istilahnya tidak kembali lagi untuk melakukan hal tersebut seperti itu Pak. Oke. Berarti dari tadi yang disampaikan Pak Dodi kaitannya dengan ini anak yang sebentar-sebentar ke WC. Ini Pak Dodi pernah menanyakan apa tidak ke murid-murid yang lain kaitannya dengan anak-anak tersebut juga ternyata sering ke WC. Selain Pak Dodi tadi sudah mengintip ternyata anak tersebut ternyata bilangnya ke WC, prakteknya cuma bermain saja, kemudian ke kantin dan lain sebagainya. Pak Dodi pernah menanyakan ke temannya yang lain apa tidak? Untuk temannya saya pernah menanya, sama ya. Saya pengen anak tersebut sebetulnya kepengen melatih kejujuran. Oke. Kejujuran, istilahnya jujur apa tidak sebetulnya karena niatnya ke Pak Guru itu kepengen ke belakang ke WC kan harusnya ya ke WC. Iya betul. Oh malah ke kantin, lihat kantin. Biasanya tuh nakalan anak-anak ya Pak Dodi ya. Jadi ini saya kepengennya ya kejujuran. Saya inginnya ini Pak, ingin apa ya, ingin bekerja sama dengan guru agama. Iya siap. Oke. Seperti itu yang saya gitu. Oke. Berarti kalau bisa tadi saya garis bawahi, Pak Dodi sebetulnya sudah punya gambaran ide ya dari permasalahan muridnya tadi kaitannya yang sebentar-sebentar ke WC. Ini ide-ide apa saja yang kira-kira Pak Dodi ingin terapkan ke anak-anak tersebut Pak Dodi? Selain tadi mungkin tadi menyampaikan ya ingin solusinya seperti solusinya seperti apa? Kira-kira Pak Dodi punya gambaran seperti apa Pak Dodi? Gambarnya yang pertama saya ingin anak tersebut melatih kejujuran. Oke. Ya. Yang penting itu Pak Dodi kejujuran ya. Kejujuran nanti saya akan berkomunikasi lah dengan guru agama tentunya ya dalam hal ini mempunyai kapasitas untuk membawakan murid-muridnya berakhlak berkarim. Oke, siap. Terus yang kedua nanti saya akan membuat kesempatan kelas. Oke. Agar nanti bunyinya tersebut disiplin lah, biar dalam pelajaran itu kalau memang mau ke WC, ke toilet itu ya sesuai dengan apa izinnya. Iya betul ya. Mau Izinnya jujur lah ya ketika ke belakang. Seperti itu. Ke belakang. Mungkin salah satu solusi, ada beberapa solusi yang ingin saya lakukan mungkin untuk mengantisipasi biar anak tersebut tidak bolak-balik. Nah ini kan pelajarannya bisa tertinggal. Betul. Iya tadi. Kalau tadi disampaikan Pak Dodi kaitannya dengan permasalahan itu, kalau sebentar-sebentar anak ke belakang tentunya kaitannya ketika Pak Dodi sedang menjelaskan, nanti anak yang ke belakang tidak akan ketinggalan pelajaran ya Pak Dodi ya. Nah tadi Pak Dodi sudah menyampaikan juga kaitannya dengan rencana ya akan melakukan bekerja sama dengan guru agama, kaitannya dengan betul melatih kejujuran tadi ya. Ini sudah cukup bagus Pak Dodi menurut saya. Kemudian Pak Dodi juga punya ide yang kedua tadi ya, selain melatih kejujuran, ingin membuat keyakinan kelas juga, itu juga menurut saya sudah cukup luar biasa nih. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Dodi tadi dari kedua ide tersebut kaitannya dengan melatih
kejujuran, kemudian membuat keyakinan kelas. Kira-kira menurut Pak Dodi ini akan menemukan hambatan-hambatan atau tidak? Dan kira-kira hambatannya itu seperti apa kalau menurut Pak Dodi kira-kira? Kalau menurut saya, kalau untuk keyakinan kelas, insya Allah saya mungkin tidak ada hambatan. Tidak ada ya, yakin bahwa itu akan Nah, kalau untuk kejujuran, ya mungkin saya akan bekerja sama ya tadi dengan guru agama Islam di SD saya nanti akan membuat trik mungkin ya. Siap. Saya dan guru agama di SD negeri saya itu untuk membuat suatu solusi juga. Oke, Bersama. siap. Dan kira-kira nanti akan dilaksanakan secepatnya mungkin. Oke, siap. Oke, memang ya anak-anak kalau sudah sama teman-temannya, apalagi ketika di belakang kadang lupa ya. Nah, tadi Pak Dodi yakin ya dengan alternatif yang pertama katanya dengan melatih kejujuran, insya Allah akan berhasil. Dan saya juga yakin karena Pak Dodi tadi sudah melibatkan guru agama ya, bekerja sama dengan rekan guru lain kaitannya dengan permasalahannya Pak Dodi. Kemudian kaitannya dengan nah ini biasanya kan kalau kesepakatan itu kadang anak-anak juga lupa ya. Kira-kira Pak Dodi punya gambaran seperti apa ini untuk selalu mengingatkan anak-anak ketika Pak Dodi membuat kesepakatan tadi? Mungkin ini harus kita laksanakan untuk kesepakatan kelas ini, harus diingatkan Pak Dodi. Harus diingatkan setiap pagi sebelum kita mulai pelajaran, kita harus mengingatkan kepada anak-anak kita untuk istilahnya mengingat kembali kesepakatan yang sudah kita buat di kelas secara bersama-sama. Setiap hari sudah ada kesepakatan kelas. Jadi saya harus tidak boleh bolak-balik ke toilet. Oke, siap. Luar biasa ya, tadi berarti untuk yang pertama melatih kejujuran itu dengan kolaborasi ya dengan guru agamanya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan keyakinan kelas untuk senantiasa selalu mengingatkan ya. Luar biasa Pak Dodi ini ternyata sudah punya ide untuk memecahkan masalahnya sendiri juga Pak Dodi. Ini kira-kira yang membuat Pak Dodi yakin bahwa cara-cara ini akan berhasil itu apa Pak Dodi? Ya itu Pak Denny tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Itu pertama kejujuran, saya akan tanamkan itu kepada anak saya terutama di kelas ya. Yang kedua, bikin kesempatan kelas setiap hari kita ingatkan untuk selalu apa yang sudah kita buat, komitmen apa yang sudah kita lakukan untuk kesempatan kelas di setiap pagi hari, terutama sebelum pelajaran. Betul. Selalu sangat bagus itu untuk memberikan senantiasa supaya anak selalu ingat ya bahwa di kelasnya ada keyakinan atau yang sudah kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Saya yakin Pak Dodi juga luar biasa, pasti bisa lah kalau permasalahan itu pasti bisa teratasi. Nah, tadi kan Pak Dodi sudah punya lah ya untuk solusi-solusi dari masalahnya Pak Dodi tadi. Nah, kira-kira ini akan dimulai kapan itu untuk kolaborasi sama guru agamanya, kemudian membuat kesepakatan di kelasnya, akan dimulai kapan Pak Dodi? Mungkin ini saya bertemu dengan guru agama dulu. Oke, siap. Setelah ketemu dengan guru agama, saya 1 minggu ini mungkin saya siap. Hal tersebut, solusi tersebut. Siap. Nanti saya akan minggu ini bersama-sama dalam minggu ini secepatnya dilaksanakan lah ya untuk solusi-solusi tadi yang sudah disampaikan, koordinasi dengan kolaborasi dengan guru agama, kemudian membuat kesepakatan kelasnya minggu ini akan dilaksanakan ya. Biar tidak berlarut-larut tadi. Ya betul, biar segera diatasi lah ya sehingga nanti untuk materi pelajaran bisa disampaikan sepenuhnya kepada anak. Ya sekali. Oke Pak Dodi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tadi solusinya sudah ada, luar biasa. Dari kesimpulan tadi mungkin ada 2 alternatif. Iya tadi ya melatih kejujuran dengan kolaborasi dengan guru agama, kemudian yang kedua tadi membuat kesepakatan kelas itu yang akan dilaksanakan dalam 1 minggu ini. Siap. Mudah-mudahan tujuan tersebut bisa tercapai Pak Dodi. Tadi solusi-solusi dari Pak Dodi sendiri juga sudah disampaikan nih. Menurut Pak Dodi dari hasil percakapan kita ini apa ini yang dirasakan setelah cerita dengan saya? Terus terang saya menjadi istilahnya
plong. Oke, plong ya. Ada solusi tadi dari masalahnya Sudah ya. ada solusinya. Oke. Sudah ada teman bicara yang memberikan semangat. Siap, motivasi, siap. ya, itu. Oke, Akhirnya yes. Saya semangat terus Pak Deni. Oke, ya mudah-mudahan bisa segera teratasi ya Pak Dodi. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di Oke. minggu depan ya. Ya, Nanti siap. setelah dilaksanakan hasilnya seperti apa. Nanti akan saya sampaikan. Oke. Apa perkembangannya untuk selanjutnya. Siap, siap. Terima kasih Pak Dodi. Oke. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Dodi. Oke. Ya, oke. Alhamdulillah Pak Ya, Ibu. Deni, nggih, kegiatan Alhamdulillah. coachingnya sudah berjalan lancar. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap Ibu. Yang pertama, bagaimana proses coaching yang dilakukan tadi Pak Deni? Ya, untuk proses coaching yang sudah saya lakukan tentunya karena di awal ya di pra observasi ini juga kita sudah ngobrol dengan Bu Yuli kaitannya dengan saya memiliki indikator ketercapaian ya kaitannya si coach ini bisa mengemukakan ide-idenya ya. Jadi selama proses ini saya rasa si coach sudah bisa menemukan ide-ide kreatifnya sendiri dengan menggunakan potensi yang ada pada diri si coach ini. Ini berdasarkan potensi yang dimiliki tentunya ya oleh si coach. Hal-hal apa yang sudah Pak Deni lakukan? Oke, untuk hal yang sudah saya lakukan selama proses coaching tentunya yang pertama adalah saya sudah berupaya membangun kemitraan dengan coach ini. Kemudian saya juga mengembangkan tujuan untuk mengembangkan proses kreatif pada proses coaching kali ini karena pada proses coaching tersebut yang saya rasa ini adalah terciptanya proses obrolan atau diskusi yang hangat, yang nyaman ya menurut kami karena coach ini juga bisa ngobrol dengan leluasa, kemudian dengan penuh senyum dan penuh canda juga, kemudian juga tidak ada rasa canggung kalau menurut saya itu. Kemudian saya juga sudah berupaya dan memaksimalkan ya potensi yang ada pada diri coach ini dengan memberikan pertanyaan berbobot. Ini saya manfaatkan untuk bisa memancing ide-ide atau solusi-solusi dari si coach ini untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Seperti itu Ibu. Bagus Pak Deni, ya. Pak Deni sudah memperhatikan prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tadi coach mendapatkan solusi ya, dari permasalahannya. Kemudian sebagai coach, Pak Deni sudah menguasai kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pak Deni sudah memberikan pertanyaan berbobot dengan baik. Kemudian apakah masih ada yang mau disampaikan atau dikembangkan lagi Pak Deni? Oke, terima kasih Bu Yuli untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan. Tentunya memang dari awal saya ingin mengembangkan pada mengemukakan ya atau menyampaikan pertanyaan berbobot. Ini memang yang saya rasa perlu untuk saya kembangkan lagi pada kompetensi ini Bu. Tentunya saya ingin belajar lagi, tentunya dengan melihat-lihat di video ya, banyak sekali sekarang di YouTube kaitannya dengan cara mengasah pertanyaan berbobot pada praktek coaching. Ini akan saya lakukan ataupun dengan melihat aksi-aksi nyata dari teman-teman yang lain. Seperti itu Bu Yuli. Dengan pertanyaan berbobot nanti berhasil memancing coaching ya, Iya, menemukan betul. solusi Jadi, dari permasalahannya. Paling penting kalau menurut kami memang. Terakhir, perasaan Pak Deni setelah melaksanakan kegiatan coaching. Coba Oke. diceritakan. Tentunya setelah saya mempraktekkan proses coaching yang kita laksanakan pada kesempatan ini, yang pertama lega, kemudian tadi selama proses coaching juga kami merasa nyaman, kemudian mendapatkan pengalaman dalam mempraktikkan untuk prinsip-prinsip coaching, kemudian mengasah keterampilan atau kompetensi coaching saya. Kemudian ini yang paling cukup memuaskan atau cukup sangat berarti bagi saya adalah bisa membantu si coach ini dalam menggali ide-idenya sendiri atau menemukan solusi-solusinya sendiri berdasarkan masalah-masalah yang sebetulnya dihadapi oleh si coach ini. Jadi kami hanya berusaha dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan supaya si coach ini bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach untuk bisa menemukan solusi
dan menyampaikan ide-idenya dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Seperti itu Bu Yuli. Iya, bagus Pak Denny. Ya, alhamdulillah ya untuk kegiatan coaching kali ini sudah berjalan lancar. Nanti lain kesempatan belajar lagi nih menjadi coach supaya semakin baik dan baik. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Pak Dodi. Bu Juli, alhamdulillah Bu Juli di hari ini bagaimana kabarnya Bu Juli? Alhamdulillah sehat. Pak Dodi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Juli, alhamdulillah saya juga sehat. Ya Bu Juli, untuk di kegiatan ini, di kegiatan coaching ya Bu Juli, Iya, Pak. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai coaching untuk hari ini Bu Juli. Yang pertama akan saya tanyakan yaitu menanyakan apa yang akan Bu Juli kembangkan mungkin gitu, akan kembangkan mengenai coaching yang ingin Bu Juli lakukan di hari ini. Iya. Dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Juli sudah bagus sebetulnya, ini ada 3 yang perlu dikembangkan tadi. Itu sebetulnya menurut saya itu sangat-sangat sangat baik untuk dilakukan Bu Juli. Ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mungkin dari beberapa dari 3 ini tadi, yang ketiga yang Bu Juli sampaikan tadi, mungkin kalau lebih spesifik lagi itu yang dikembangkan itu yang mana ini? Yang ini Pak, yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kalau untuk mengajukan pertanyaan berbobot berarti nanti Bu Juli mungkin mempunyai gambaran atau indikator tentang perkembangan ini Bu Juli. Untuk mengembangkannya bagaimana Bu Juli untuk pertanyaan yang berbobot ini Bu Juli? Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini saya rasa penting untuk dikuasai oleh coach supaya dapat membangkitkan ide-ide dari si coach. Ketika dia menyampaikan sebuah masalah, nanti dia akan menghasilkan solusi-solusi sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh coach. Bagus sekali Bu Juli, sudah bisa menjelaskan dari ketiga unsur tadi. Ya Bu Juli, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan coaching hari ini. Saya rasa cukup Bu Juli. Terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk kegiatan coaching ini. Assalamualaikum Bu Yuli. Sehat Bu Yuli? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia, sehat hari ini Pak. Alhamdulillah sehat Ibu. Ini Alhamdulillah. pas lagi santai nih Bu. Nggih. Ini lagi slow. Oke. Iya. Gimana Bapak? Ini sebetulnya tadi saya sudah WA tapi mungkin belum dibuka nih WA-nya. Kaitannya dengan WA kemarin Bu, saya ingin ketemu sama Ibu, ingin di rumah kadang ngobrol. dipegang sama anak. Oh iya. Pak, sebelum ngobrol panjang lebar, coba posisi yang nyaman dulu Bapak. Oke, siap. Aduh, ini ini. relax untuk Pengen menyampaikan. ngepas dulu. Ya, Iya. apa yang ada diunek-unek. Oke, siap. Gimana Oh iya. Pak Denny? Ini Bu Yuli, sebetulnya saya ingin cerita ya kaitannya dengan permasalahan di kelas saya. Sebetulnya dari kemarin ingin menceritakan masalah tersebut ini. Kaitannya dengan di kelas saya itu kadang setiap pagi mau masuk itu kelas masih kotor, padahal saya sudah membuat jadwal piket ya. Jadi ternyata ini ada beberapa anak yang memang tidak mau piket Bu Yuli. Kira-kira bagaimana ini ya? Saya rasa Bu Yuli yang bisa membantu atas permasalahan saya ini Bu Yuli. Terima kasih ini Pak Denny sudah hadir di sini ya, untuk menyampaikan keluh kesah yang ada di kelasnya. Tadi disampaikan kalau kelasnya itu masih belum bersih ya, meskipun sudah ada jadwal piket. Iya betul. Sebelum kita berbincang-bincang terlalu jauh,
kira-kira tujuan yang ingin Pak Denny capai dari hasil pertemuan kita itu apa, Pak? Oke, nah itu Bu Yuli, ini sebetulnya tujuan saya ketemu sama Bu Yuli, sebetulnya saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan di kelas saya. Tentunya saya ingin siswa-siswa saya itu bisa disiplin lah ya dalam melaksanakan piketnya, seperti itu Bu Yuli. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti terakhir ya dari hasil kita berbincang-bincang ada solusi-solusi ya untuk hal tersebut. Baik Pak Denny, untuk kelas yang tadi disampaikan kurang bersih itu setiap hari atau apa hari tertentu, Pak? Sebenarnya ini beberapa hari kadang terlihat bersih ya, rapi, karena memang pas yang jadwalnya hari itu memang melaksanakan piketnya dengan baik. Tapi di hari-hari yang lain itu juga kelasnya itu cukup kotor, dan ternyata ini laporan dari beberapa siswa itu seperti itu ya. Ada beberapa siswa yang tidak mau piket Bu Yuli. Berarti ini hampir setiap hari tidak terlalu bersih karena ada anak yang tidak mau piket, rajin, ada yang tidak piket. Betul. Nah, dari hal ini yang sudah Pak Denny lakukan. Sebetulnya saya sudah mencoba ya, setiap pagi sebelum saya masuk itu, nih saya tidak mau masuk kelas kalau kelasnya tidak bersih seperti itu. Saya mengingatkan ke siswa, itu sudah saya lakukan. Kemudian memberikan ini anak yang biasanya jajan ya, biasanya kan jajan itu bawa plastik dan lain sebagainya. Saya juga sudah menyediakan tempat sampah di dalam kelas. Itu sebetulnya sudah saya lakukan Bu Yuli, tapi ternyata untuk cara-cara yang sudah saya lakukan ini belum efektif ya Bu. Buktinya ini di minggu-minggu ini kemarin juga di hari-hari tertentu kelasnya masih kotor. Iya. Yang sudah dilakukan tadi mengingatkan Iya. Sebelum awal pelajaran Pak Denny mengingatkan kebersihan kelas. Iya, dan betul. kalau kelasnya belum bersih, Pak Denny belum memulai. Iya, ya. betul. Dan ternyata dari cara itu belum efektif. Iya, betul. Masih harus selalu diingatkan. Iya. Kira-kira apa lagi ya usaha Pak Denny untuk? Nah, ini sih saya sebetulnya punya rencana ya Bu. Jadi saya akan jadwal piket kelas yang sudah saya buat itu nanti saya share ke grup wali murid ya. Saya kan juga punya grup wali murid, ini grup paguyuban. Di situ saya akan bekerja sama dengan orang tua untuk sama-sama mengingatkan ya. Jadi mereka juga tahu bahwa hari ini misalkan Senin anak saya piket, jadi orang tua juga mengingatkan ya. Jadi anak-anak supaya berangkat lebih awal seperti itu. Kemudian untuk tong sampah di dalam kelas ini juga akan saya lebih maksimalkan, dan saya akan buat tulisan itu ya nanti di ruang kelas. Kemudian yaitu saya membuat kesepakatan kelas ya, mungkin ya kaitannya dengan kedisiplinan, mungkin seperti itu Bu Yuli. Bagus ini Pak intinya ya, mau berkolaborasi dengan wali murid. Iya, rencana seperti itu. Di WA kelas ada wali murid. Iya, Jadi betul. ketika nanti Pak Denny nge-share atau mengirim jadwal piket, nanti harapannya wali murid mengetahui, oh anak saya besok piket. Nanti ada kerjasama dari wali murid dengan Pak gurunya. Nah, nanti orang tua yang peduli, wali murid yang peduli, pasti dia akan menyampaikan ke anaknya, nak, besok kamu piket, jangan lupa berangkatnya lebih awal daripada teman-temannya. Dan itu harus kamu lakukan supaya kelasnya bersih. Mungkin nanti orang tuanya akan seperti itu gitu. Iya, betul. Karena ini kan belum dicoba ya. Belum ya, ini baru rencana akan saya coba. Tapi timbul perhatiannya lebih dari wali murid. Nanti kerjasama dengan ini Pak Denny mengingatkan gitu. Iya. Kemudian tadi Pak Denny juga menyampaikan akan mengulas lagi kesepakatan kelas tentang kedisiplinan. Betul, disiplin membuang sampah dan menjaga kebersihan kelas. Betul sekali. Kemudian tadi juga disampaikan akan membuat tulisan-tulisan Iya, betul. Tulisannya dibuat lebih menarik. Iya, rencana. Gambar atau bagaimana? Betul ya, rencana saya buat gambar ya, gambar-gambar kartun, biasanya anak-anak lebih tertarik itu. Iya. Bagus ya. Jadi beberapa usaha yang sudah dan yang akan dilakukan. Kira-kira dari ini yang disampaikan tadi
komunikasi di WA group dengan mengeser jadwal itu, kira-kira hambatannya ada apa tidak ya? Kalau Apakah menurut sekitar semua wali murid itu ada di grup itu? hampir 90% ada, oke, walaupun ada lah ya 1-2 yang memang tidak punya HP, tapi kalau nanti yang tidak punya HP saya akan coba sampaikan ke, kan ada ketua paguyubannya ya, nanti supaya ketua paguyuban untuk bisa menyampaikan kaitannya dengan hal ini, seperti itu Bu. Jadi hambatannya kira-kira ada apa tidak? Kalau menurut saya sih mudah-mudahan tidak ada ya Bu, karena saya yakin ini kalau paguyuban kita kita maksimalkan untuk perannya ya, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk kegiatan-kegiatan kelas kita mencoba bekerja sama dengan paguyuban itu cukup efektif. Jadi saya yakin insya Allah tidak ada lah, nanti saya akan coba menghubungi ketua paguyubannya dulu, seperti itu Bu. Semoga deh. Nah, ini nanti ketika anak sudah melaksanakan piket dengan rajin dan kelas sudah bersih setiap hari, kira-kira ini tanggung jawab Bapak ini bagaimana? Oke. Mempertahankan kebersihan itu. Oke, untuk mempertahankan mungkin kalau memang cara ini berhasil ya Bu, setiap hari akan saya ingatkan kepada siswa kaitannya dengan kebersihan. Kemudian kelas tidak akan saya mulai ketika kelas belum bersih dan rapi ya, mungkin ini akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang baik setiap pagi. Dan tentunya tadi saya juga akan terus menyambung hubungan dengan paguyuban kaitannya dengan bersama-sama saling mengingatkan kaitannya dengan kesepakatan kelas, seperti itu Bu Pak. Mudah-mudahan bagus sekali solusi-solusi yang Pak Denny tadi akan lakukan itu kira-kira mau direncanakan dimulai kapan? Nah, insya Allah akan saya mulai besok Bu, Senin ini kebetulan hari Senin saya akan coba menghubungi ketua paguyubannya nanti setelah ini supaya Senin besok bisa ketemu dengan saya dulu. Setelah ketemu saya akan rencanakan nanti di hari Selasanya ada pertemuan wali siswa di kelas saya setelah jam istirahat, seperti itu. Mudah-mudahan berhasil. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu. Sekarang gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah ini perasaannya gaplong ya, karena tadi saya sudah menemukan ternyata pilihan-pilihan solusi tadi dengan bantuan dari Bu Yuli. Minta doa dan dukungannya Bu Yuli, mudah-mudahan cara-cara tadi bisa berhasil Bu kaitannya dengan permasalahan di kelas saya. Semangat terus ya Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Mohon pamit dulu, nanti mudah-mudahan minggu depan nanti bisa ketemu lagi Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yuli yang sudah melaksanakan untuk kegiatan coaching di hari ini ya Bu Yuli. Mungkin ini Bu Yuli, saya ini ada beberapa pertanyaan untuk Bu Yuli selama proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Untuk pertanyaan pertama yaitu yang sudah dilakukan tadi Bu Yuli itu prosesnya bagaimana? Coaching tadi Bu Yuli. Ya, untuk proses coaching yang tadi saya praktekkan ini sudah menggunakan algoritma di mana tadi di awal sebelum ini identifikasi masalah, saya menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari pertemuan tadi, kemudian dilanjutkan dengan mencari solusi-solusi atau ide-ide dari si coach dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Itu Pak. Oke Bu Yuli, dari proses yang sudah dilakukan Bu Yuli itu ini ada beberapa hal tentunya ya Bu Yuli yang sudah dilakukan. Itu apa saja Bu Yuli yang sudah dilakukan? Iya, saya membangun kemitraan dengan coach, mengedepankan tujuan, mengembangkan proses kreatif, terjadi percakapan yang hangat, tidak ada rasa canggung ya. Tadi coach saya rasa begitu nyamannya berkonsultasi dengan saya sebagai coach. Kemudian memaksimalkan potensi dengan memberikan pertanyaan berbobot, dimanfaatkan saya sebagai coach tadi dalam memancing ide-ide si coach. Baik Bu Yuli, ini Bu Yuli berarti dari proses dari berarti mana hal-hal yang sudah ditemukan, berarti Bu Yuli sudah menemukan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi tentunya Bu Yuli dari
dari beberapa yang sudah dilakukan Bu Yuli ini, dari pertanyaan berbobot dan lain sebagainya tadi yang sudah dijelaskan, berarti apakah masih ada yang perlu dikembangkan untuk proses coaching ini? Iya Pak, yang ingin saya kembangkan tentunya menggali pertanyaan berbobot ini akan saya lebih kembangkan lagi Pak. Terima kasih Bu Yuli untuk pertanyaan berbobot, berarti yang fokus ya, Yes, fokus Bu Yuli yang akan untuk dikembangkan. Nah, dari rangkaian yang sudah dilakukan Bu Yuli tadi, dari pertanyaan yang sudah saya berikan Bu Yuli dari yang pertama sampai yang terakhir ini, mungkin dari rangkuman kesemuanya itu, dari kegiatan coaching hari ini, mungkin apa perasaan Bu Yuli yang sedang dirasakan untuk setelah melaksanakan kegiatan coaching ini? Perasaan saya setelah kegiatan coaching tadi bahagia Pak, nyaman, lega, plong ya, karena sudah mempraktekkan secara langsung dan ini merupakan ilmu yang sangat berharga dan ini nantinya akan saya terapkan di sekolah, di mana nanti kalau ada rekan sejawat yang ingin bertemu dan menyampaikan keluh kesahnya, saya bisa melayani sebagai coach ya, membangkitkan ide-ide atau solusi-solusi dari teman saya, rekan sejawat saya ketika dia ada masalah yang sedang dihadapi itu Pak. Terima kasih Bu Yuli, penjelasannya sangat lengkap, sangat jelas ya, membuat saya menjadi lebih nyaman mungkin menerangkan kepada Bu Yuli atau seperti ini konsultasi dan bertanya kepada Bu Yuli sangat menyenangkan untuk coaching kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Terima kasih Pak sudah membersamai tadi. Pak Dodi. Ya, waalaikumsalam Pak Denny. Sehat Pak Dodi? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Denny? Saya juga. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Dodi atas waktunya ya pada kesempatan kali ini ya, karena kebetulan saya akan menjadi observer pada kegiatan coaching kali ini yang akan dilakukan oleh Pak Dodi. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu untuk kompetensi apa saja ini yang akan dikembangkan pada praktek coaching kali ini Pak Dodi. Ya, baik Pak Denny, untuk coaching untuk yang saya kembangkan ya Pak Denny ini, yaitu yang pertama itu kesadaran penuh Pak Denny. Terus yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan berbobot Pak Denny. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya pada praktek coaching kali ini. Nah, dari ketiga praktek coaching tersebut kira-kira kompetensi mana ini yang lebih spesifik akan dikembangkan pada praktek coaching kali ini Pak Dodi? Baik Pak Denny, mungkin akan saya kembangkan yaitu mengenai pertanyaan berbobot Pak Denny. Dari ketiga kompetensi yang Pak Denny. Oke, berarti untuk pertanyaan berbobot ya nanti yang akan dikembangkan ya lebih khusus ya. Nah, ini kaitannya dengan hal tersebut, ini kira-kira indikator ketercapaian menurut Pak Dodi itu indikatornya seperti apa nanti? Terima kasih Pak Denny. Mungkin kalau menurut saya itu indikator yang ketercapaian yang akan saya kembangkan, yaitu menurut saya keberhasilan proses coaching ini Pak Denny itu apabila dapat mengembangkan kompetensi coaching serta coach ya, sehingga dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki Pak Denny dan dapat mengemukakan ide-ide atau gagasan dan akhirnya menemukan solusi itu sendiri dari pembahasan tersebut Pak Denny. Mungkin itu yang ingin saya tekankan dan mungkin itu menjadi indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan saya lakukan. Ya, terima kasih Pak Dodi. Mungkin saya rasa cukup praktek coaching untuk tahap ini bisa segera dimulai. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Dodi. Sehat. Alhamdulillah Pak Dodi sehat. Alhamdulillah Dodi sehat selalu, semoga kita diberikan kesehatan. Ini mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Iya, Dodi, kalau Ini ada ini mengajar
jadi pikiran ingin saya sampaikan bersama dengan Bapak. Iya. Silakan saja. Ini Pak, di kelas saya itu setiap harinya ada anak yang tidak sarapan pagi. Jadi ini kan mengganggu konsentrasi mereka dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Itu masalah yang saya hadapi sekarang. Mungkin apa ya, mungkin bukan lebih bisa. Jadi untuk anak-anak yang saat ini sulit untuk makan pagi loh. Iya. Itu Jawa Timur itu memberitahu anak tersebut itu ternyata apa anak tersebut itu menjadi sehat, jadi untuk apa pembelajaran, jadi akan lebih fokus mungkin. Mungkin dari permasalahan ini tujuan Bu Yuli itu agar anak tersebut seperti apa? Tujuan saya dari kegiatan ini saya bertemu dengan Bapak yang nanti tercipta muncul solusi dari masalah saya itu sehingga anak-anak bisa sarapan pagi setiap harinya Pak. Berarti intinya Bu Yuli menginginkan anak tersebut bisa makan setiap pagi. Iya, sebelum berangkat sekolah iya sarapan. Berarti ini solusi dari Bu Yuli itu sendiri untuk Iya, harapan saya nantinya ini anak-anak rajin sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. ya Bu Yuli untuk kedepannya Bu Yuli kalau permasalahannya itu apa anak tersebut tidak makan atau sarapan pagi itu Bu Yuli sendiri solusinya bagaimana? Iya Pak, ini karena sangat terlihat Pak anak yang sarapan pagi dan anak yang tidak sarapan pagi. Bagi mereka yang sudah sarapan, dia terlihat lebih siap untuk mengikuti pembelajaran. Mereka aktif untuk mengikuti segala instruksi yang disampaikan oleh guru, oleh saya, terutama yang ada di kelas itu. Tapi bagi mereka yang tidak sarapan, ini terlihat ini apa ya Pak? Lemah, tenaganya itu tidak ada, semangatnya juga kurang untuk mengikuti pelajaran. Nah, saya ini menyampaikan kepada ini anak-anak supaya ini wajib sarapan pagi. Nah ini kan mungkin karena ini Pak, wali murid saya itu ada yang bekerja, jadi tidak semua itu ibu rumah tangga. Nah bagi yang ibunya bekerja mungkin mereka terburu-buru waktu ya Pak. Mereka kesulitan apa tidak bisa membagi waktu ya, untuk mengurus anak ya, dari bangun tidur karena mereka juga mengurusi kegiatan mereka sendiri. Nah ini saya mewajibkan mengadakan kegiatan sarapan pagi bersama di kelas begitu Pak. Jadi sebetulnya sudah bagus ini Bu Yuli untuk solusi apa dari anak-anak yang tadinya apa tidak suka makan pagi. Nah, mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi Bu Yuli dari solusi tersebut. Ya, ternyata ya Pak dari solusi yang saya coba itu tetap aja ada beberapa anak yang tidak membawa bekal untuk sarapan pagi. Itu Pak. Padahal saya berharap anak-anak kan kalau makan bersama ini tentunya lebih membangkitkan selera makan gitu daripada makan sendirian di rumah. Nah saya ini ingin mencoba ini belum saya lakukan ya Pak. Yang sudah saya lakukan tadi itu yang sarapan pagi bersama di sekolah dan ternyata ada beberapa anak ya Pak yang ternyata iya belum membawa bekal sarapan pagi. Saya ini mencoba mengkomunikasikan dengan wali murid. Jadi ini dibagi Pak, misalnya untuk hari Senin nanti ada yang mengepul sarapan paginya. Ini kan memberikan kesempatan bagi mereka yang sibuk ya Pak. Ini sudah ada yang ngurusi, nanti kan tinggal mengganti. Itu rencana saya begitu Pak. Ya, misalkan diperingatkan setiap hari di grup WA sudah. Di grup WA itu saya belum mencoba Pak. Nah ini rencananya itu nanti mengadakan apa orang tua yang mengepul sarapan pagi anak secara bergilir. Yang orang tuanya itu tidak bekerja nanti dijadwalkan. Jadi saling bekerja sama. Nah iya, nah itu nanti akan saya sampaikan juga Pak. Sebelum saya menerapkan program itu, nanti ketua paguyubannya akan saya panggil bermusyawarah dan kalau setuju, nah itu nanti akan bisa ke grup WA kelas dan nanti saya akan mengingatkan
besok yang jatahnya mengadakan ini, menyiapkan sarapan pagi wali muridnya siapa. Oh, berarti hanya tersusun seperti jadwal kelompoknya itu seperti itu mungkin ya Bu? Iya Pak. Ada jadwal pelajaran Iya. seperti itu. Iya, jadi kan harapannya dengan kegiatan seperti itu nanti orang tua yang sibuk itu kan sudah tidak perlu ngurusi sarapan anaknya karena sudah ada yang memikirkan dan nanti tinggal berapa iurannya gitu Pak. Bu Juli ini sebetulnya sudah menjadi suatu guru yang bertanggung jawab atas atas kelasnya yang tadi anaknya itu ya sulit untuk untuk sarapan pagi. Semoga dengan Bu Juli mempunyai program yang sangat tanggung jawab tadi, nanti diharapkan ke depannya anak-anak menjadi lebih senang lagi untuk makan sarapan pagi, lebih aktif karena Bu Juli sudah memiliki program mengingatkan kepada wali murid untuk mengingatkan berkolaborasi dengan wali murid yang lain untuk mengingatkan anak-anaknya supaya hidup sehat dengan bersarapan pagi. Ini bagus sekali Bu Juli. Dari semuanya itu, dari yang sudah kita bicarakan tadi Bu Juli, mungkin perasaan Bu Juli bagaimana untuk hari ini? Perasaan saya senang Pak ini. Setelah bertemu saya. Oke, bisa komunikasi, berbagi ini unek-unek. Nah, Jadi tadi plong ya Bu Juli. plong ya, tadi muncul ide-ide yang semoga saja nanti bisa mengatasi masalah itu Pak. Alhamdulillah ya Bu Juli. Jadi kita bisa bertemu untuk curhat ya Bu Juli. Oke. Akhirnya solusinya sudah ketemu. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab Bu Juli. Oke. Terus ini Bu Juli dari kesekian semuanya rangkaian kegiatan dari ini, berarti Bu Juli sudah melakukannya. Terus ini kan dilakukannya mungkin secepatnya nih Bu Juli. Oke. Ini besok hari Senin saya rencananya akan langsung mengumpulkan ini pengurus parenting kelasnya dan menyampaikan itu. Setelah nanti semuanya setuju, membuat jadwal, nanti hari Selasanya langsung dilaksanakan. Terima kasih ya Bu Juli sudah melaksanakan terplanning untuk kedepannya. Terima kasih untuk saya sebagai teman Bu Juli ya untuk saling mengingatkan ya. Berbagi. Mungkin hanya itu Bu Juli yang bisa saya sampaikan Bu Juli mengenai pertanyaan-pertanyaan coaching untuk di pagi hari. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon Ya, maaf sama-sama. barangkali saya ini datang ke sini mengganggu, harusnya sedang mengerjakan sesuatu jadi tertunda. Nggak apa-apa, Bu. Mohon maaf, Sama-sama. terima kasih ya, Pak. Sama-sama Bu Juli. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak Denny. Ya alhamdulillah ya untuk praktek coaching kali ini sudah dilaksanakan dan sekarang saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya ke Pak Dodi kaitannya dengan kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Nah, setelah Pak Dodi tadi melakukan praktek coaching ini, proses coaching yang sudah dilakukan Pak Dodi itu seperti apa Pak Dodi? Yang tadi sudah saya lakukan Pak Denny untuk proses coaching tadi, alhamdulillah Pak Denny berjalan lancar ya. Terus saling berbagi, terus komunikatif akhirnya tercipta pengembangan prinsip coach itu tadi, prinsip coaching tadi itu sangat mengalir Pak Denny. Oke, siap. Akhirnya menemukan solusi-solusi yang dapat dikembangkan. Ya. Dia si coach tadi juga Coach, ya. si coach tadi itu dengan sendirinya sudah mempunyai solusi yang membuat dirinya itu merasa ingin dilakukan. Siap. Nah, kira-kira tadi dari coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Dodi, hal yang sudah dilakukan Pak Dodi ini apa saja tadi? Terutama ini Pak Denny, tadi saya sudah melakukan kemitraan dengan coach tadi, kemitraan terus mendengarkan ya, mendapatkan atau mengetahui tujuan dari coach tadi apa yang disampaikan, terus mengembangkan proses yang kreatif, terjadi percakapan yang
hangat, tidak terasa prosesnya itu sangat mengalir Pak Denny, dan tidak merasa tanggung atau merasa merasa tidak enak seperti itu Pak Denny, dan akhirnya nyaman Pak Denny. Seperti itu mungkin Pak Denny. Terima kasih Pak Dodi. Dari hasil pengamatan saya tadi ya, selama mengobservasi Pak Dodi sebagai coach, ada beberapa hal tadi Pak Dodi sudah menggunakan ya, atau memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching, kemitraan tadi, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coach. Kemudian tadi si coach juga bisa menemukan ya, atau mendapatkan solusinya sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Pak Dodi. Kemudian Pak Dodi selaku coach juga menguasai kompetensi coaching tadi ya, kaitannya dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kalau tadi saya amati. Kemudian kaitannya dengan hal tersebut, apakah masih ada kompetensi yang perlu dikembangkan lagi Pak Dodi? Ya, saya kira untuk pertanyaan berbobot perlu saya kembangkan lagi. Oke, berarti pertanyaan berbobot ya yang akan dikembangkan lagi ya. Betul, Pak Denny. Oke. Nah, sekarang kira-kira setelah melakukan proses atau praktek coaching tadi, perasaannya bagaimana ini Pak Dodi? Perasaan setelah melakukan praktek? Betul Pak Denny, perasaan saya merasa nyaman. Oke, ya. Nyaman, lega, Oke. mengalir lah Pak Denny. Iya, iya. Terus tentunya mendapatkan pengalaman yang baru. Oke, siap. Ini prinsip dari coaching tadi itu sangat melatih kompetensi dari coaching itu sendiri Pak Denny. Dan mungkin dalam hal ini untuk kedepannya mungkin nanti dapat membantu teman sejawat di sekolahan. Oke. Ini untuk menemukan ide baru mungkin Pak Denny berdasarkan potensi yang dimiliki teman sejawat. Oke, siap. Ya, Itu mudah-mudahan. yang perlu saya laksanakan untuk coaching ini. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Dodi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantinya bisa dipraktekkan, dan hal-hal yang memang masih perlu dikembangkan lagi untuk senantiasa bisa dikembangkan bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Sukses terus untuk Pak Dodi dan terima kasih atas waktunya.